belakang saya adalah Apotik Bumi di Green Garden, kawasan Jakarta Barat. Pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, salah satu pemilik Apotik Bumi bernama Helena Lim menjalani vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kebonjeruk. Kejadian ini menuai kontroversi karena Helena dinilai bukan tenaga kesehatan. Selain dari mitra usaha, Helena dikenal sebagai penyanyi dan juga selebgram. Seperti yang diketahui, untuk saat ini pemberian vaksin COVID-19 tahap 1 di Indonesia masih diprioritaskan untuk golongan tenaga kesehatan. Pemilik Apotek Bumi, Eli Condro, membenarkan Helena Lim merupakan mitra usaha apotek miliknya. Ia mengaku bingung mengapa unggahan video Helena mendapatkan vaksin COVID-19 viral di media sosial. Benar. Kami sebagai partner di vaksin, kami diurus oleh apoteker kami. Sebetulnya kan tidak, kami memang dari nakes gitu loh. Kan mendapat izin dari itu. Cuman spontanitas masyarakat ya kita hanya bingung aja kenapa sampai heboh begitu gitu loh. Ya semoga semua mengerti lah gitu. Kita kan memang termasuk frontline yang berhadapan dengan pasien-pasien setiap hari. Kami cukup panjang waktunya, dari pagi sampai jam 10 malam. Tahap pertama vaksinasi COVID-19 di Indonesia ditujukan bagi kelompok tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, ada 13 kategori tenaga kesehatan, salah satunya adalah tenaga kefarmasian. Pada ayat 5 dijelaskan bahwa apoteker dan tenaga teknis kefarmasian masuk kategori tenaga kefarmasian. Namun, pemilik apotek tidak disebutkan dalam belit tersebut. Menurut Ikatan Apoteker Indonesia, tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker, tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di bawah supervisi apoteker, serta tenaga penunjang kefarmasian seperti administrasi kasir. Mereka semua merupakan bagian dari apotek dan layak mendapatkan vaksin COVID-19 di tahap pertama. Kalau pemilik sarana apotek itu hanya menyerahkan investasinya kemudian dikelola sepenuhnya oleh apoteker, maka pemilik apotek bukan bagian dari apotek. Tetapi kalau pemilik apotek juga bekerja sehari-hari, beraktivitas di apotek itu sebagai misalnya yang non-kefarmasian, apakah manajemen, apakah keuangan, dan lain sebagainya, maka dia berada di situ. Pemerintah Kota Jakarta Barat menyebut, Helena Lim membawa surat keterangan petugas penunjang kefarmasian ketika divaksinasi di Puskesmas Kebonjeruk. Namun belum diketahui apa Helena benar beraktivitas sehari-hari di Apotek Bumi. Kementerian Kesehatan masih melakukan verifikasi surat keterangan petugas penunjang kefarmasian milik Helena Lim. Per Selasa 9 Februari, Kementerian Kesehatan belum mendapatkan penjelasan resmi dari Dinas Kesehatan Jakarta Barat maupun dari Provinsi DKI Jakarta. Ya, pada prinsipnya sistem pendataan yang kita susun ini kan mengapa kita membuat check and recheck ya, bahkan kemudian mengembangkan sistem manual, dan kita juga mempercayai sebenarnya bagaimana pemerintah daerah itu dalam melihat apa saja kriteria sasaran yang memang layak mendapatkan vaksinasi. Jadi pada situ saya rasa sih tidak ada masalah ya, karena seperti kita ketahui untuk verifikasi awal itu memang sudah harus tadi pada waktu mengupdate sistem informasi SDM kesehatan, atau kemudian pada saat melakukan secara manual kan itu harus membawa data dukung. Petugas penunjang kefarmasian yang berada di bagian terdepan dalam menghadapi pasien masuk golongan tenaga kesehatan. Namun, jika seorang pemilik apotek hanya menyerahkan investasi dan tidak bekerja di apotek, seharusnya tak layak mendapatkan vaksin COVID-19 di tahap pertama. Karmel Mursalim, Jimmy Chandra, Jakarta.